Ibu, guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Theodora Julia Tarigan, calon guru penggerak dari Kabupaten Deli Serdang, guru di SMP Negeri 5 Percut Setuan. Hari ini saya akan melakukan jurnal monolog, demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jurnal monolog ini berisi beberapa pertanyaan. Saya akan berefleksi dari pertanyaan-pertanyaan itu. Yang pertama, bagaimana saya nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal saya. Pertama, hal ini akan saya tanamkan mulai dari diri saya sendiri, memberikan dampak positif baik untuk murid saya. Dan tak lupa saya akan selalu berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Setelah kelihatan hasilnya, saya akan menularkan pengaruh positif kepada rekan-rekan sejawat yang memiliki jiwa reflektif. Dan pada akhirnya, semua akan mengerti dan paham tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang guru bimbingan konseling, saya merasakan kebutuhan yang cukup besar terhadap materi-materi dalam kurikulum program guru penggerak ini. Artinya, materi-materi ini sangat sesuai dengan kebutuhan saya sebagai seorang pendidik dan sekaligus guru yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Dasar filosofi pendidikan yang merupakan buah pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara menguatkan saya dalam fondasi untuk menjadi guru yang baik bagi murid-murid saya, terutama dalam menjalankan 3 semboyan Ingarso Suntolodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani untuk melahirkan pelajar yang berkarakter Pancasila. Yang kedua, apa langkah awal yang akan saya lakukan untuk mulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah, pertama saya harus mampu terus melatih keterampilan diri dalam memahami setiap masalah yang saya hadapi. Apakah masalah yang ada itu sebuah dilema etika ataukah bujukan moral? Sehingga saya tidak salah dalam mengambil keputusan, sehingga dapat menjadi contoh pembelajaran yang positif bagi orang lain. Bagaimana cara kita dalam mengambil suatu keputusan yang tepat dan efektif bagi banyak orang yang tentunya keputusan tersebut memberikan dampak positif baik untuk murid kita, rekan guru maupun lingkungan kita. Serta pengambilan keputusan hendaknya tetap memperhatikan nilai-nilai kebajikan dan tidak bertentangan dengan paradigma, prinsip maupun langkah-langkah pengambilan keputusan, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan itu sendiri. Lalu saya akan membuat poster tentang tahapan pengambilan keputusan yang bisa saya pajang di ruang kerja saya di ruang BK, sehingga banyak teman-teman rekan kerja yang bisa ikut mengamati dan membacanya, terutama komunitas praktisi. Pada saat mereka tertarik untuk melihat dan membacanya, maka akan timbul rasa tertarik untuk menanyakannya dan dapat menjadi media saya untuk berbagi pengetahuan tentang pengambilan keputusan yang baik. Sama halnya seperti saya melakukan membuat poster untuk kesepakatan kelas, agar murid-murid bisa
bisa melihat dari situ dan menjadi sebuah media, sarana untuk menyampaikan hal yang baik, yang untuk disepakati bersama dan menjadi informasi positif bagi perkembangan pendidikan. Yang kedua, saya harus berbagi pengetahuan ini dengan rekan-rekan sejawat yang tentunya sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan agar semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Yang ketiga, mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Di sini diminta saya mencatat rencana saya sehingga saya tidak lupa. Sejak awal modul dipelajari, sejak saat itu saya berusaha mendalaminya dan mempraktikkan dalam setiap masalah-masalah dan kehidupan yang saya alami, baik di lingkungan sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Tapi saya punya waktu juga, saya akan berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan ini, program ini, tidak hanya setelah saya selesai dari pendidikan guru penggerak, tapi dari awal bulan ini saya akan terus membuat jadwal program-program yang akan saya kerjakan satu persatu sehingga akhirnya semua selesai secara terencana. Dan tak lupa pada setiap tahun ajaran baru yang membutuhkan koordinasi kembali sehingga saya bisa berefleksi apa yang baik akan dilaksanakan, apa yang kurang akan ditambahi, dan yang tidak baik akan dihapuskan perlahan. Yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Yang akan mendampingi saya adalah kepala sekolah sebagai pelaku atau pemangku kepemimpinan tertinggi di satuan pendidikan. Lalu wakil kepala sekolah, lalu komunitas praktisi, dan saya akan mengajak rekan sejawat saya sebagai komunitas praktisi. Sehingga kegiatan program yang baik, praktik baik dari guru penggerak ini dapat dirasakan bersama bagi pendidikan dan lingkungan sekolah saya. Sekian dan terima kasih. Salam hebat buat semua guru Indonesia. Merdeka belajar, Indonesia maju.